bersyukur meskipun nanti ada tantangan, rintangan ataupun apapun masalah yang akan kita hadapi di tahun 2022 ini, kita percaya bahwa kita terus berjalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dan terus mendampingi kita sampai nanti akhir kehidupan kita. Mari kita masuk dalam ibadah ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini dan segala kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021, dan kami memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Kami menaikkan pujian dan pengagungan, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk memasuki tahun ini bersama dengan Engkau. Kami mau bangkitkan iman kami kembali untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami hadapi ke depan, kami percaya kami berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, biar kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan besarkan nama Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus dan juga untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah yang dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan, baik yang di rumah ataupun yang di tempat ini Tuhan. Hadirat Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan, dan kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dengan mengucap syukur, dan saya mengingatkan bahwa hari ini ada perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan air, anggur atau teh dan roti. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita naikkan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal, sebab Dia Allah yang luar biasa. Kita menaikkan pujian ini dengan sukacita, dengan iman pengharapan kepada Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Mari naikkan pujian, dikatakan Dia Allah yang tak pernah gagal, dan Dia jamin firman-Nya buat setiap kita. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Oh, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Serius, setiap kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan iman kepada Tuhan. Katakan Dia Tuhan yang tak pernah gagal. Kami percaya sebab Engkau Allah yang hidup buat setiap kami Tuhan. Dengan lebih sukacita katakan sama-sama. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Oh, oh, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita boleh percaya bahwa Dia Tuhan yang gak pernah gagal.
kita boleh berjalan dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu, apapun rintangan yang kita hadapi ke depan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita gak perlu takut, kita gak perlu gentar. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kami berjalan dalam kemurahan-Mu Tuhan. Kami berjalan dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kami berharap penuh Tuhan bahwa sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi ke depan Tuhan, kami belajar untuk tidak takut. Kami belajar untuk lebih dewasa lagi, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku ini dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
Tuhan, kami mampu berdiri Tuhan kalau bukan Tuhan yang menopang kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Mari katakan sama-sama. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teramat baik bagiku. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau teramat baik bagi kami Tuhan, sangat baik buat kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami Tuhan. Biar kami membangun mental bukan hanya sekedar menjadi pendengar Tuhan, tapi kami membangun mental kami menjadi seorang pelaku firman Tuhan, yang mau didewasakan secara rohani Tuhan, yang terus bertumbuh Tuhan, terus belajar, mau membangun iman terus dan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berikan hikmat buat setiap kami untuk mengerti isi hati-Mu dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tangkap sesuatu pada sore hari ini Tuhan. Kami dibaharui, iman kami dibangkitkan Tuhan. Setiap yang lemah dikuatkan kembali untuk memasuki tahun 2022 ini dengan pengharapan penuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada sore hari ini di tahun yang baru kita boleh masuk dalam ibadah pertama, ibadah perdana di tahun 2022. Saya percaya keberadaan kita hari ini itu semua karena berkat kemurahan Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jika saudara boleh melewati tahun 2021, saya percaya kekuatan yang Tuhan akan beri, pengharapan di dalam Yesus itu pun akan nyata di tahun 2022 bagi kehidupan setiap kita. Saudara, pada tahun ini kita akan sama-sama belajar. Ada sebuah tema yang akan kita pelajari sama-sama, yang menjadi judul juga firman Tuhan pada hari ini, yaitu to be mature, menjadi dewasa atau menjadi matang. Saudara, tahun lalu, tahun 2021, saya memasuki pernikahan. Oleh karena kasih setia Tuhan, pada hari ini saya memperingati ulang tahun pernikahan yang pertama. Jadi baru tahu, oh gini loh rasanya ya. Dan sangat bersyukur karena Tuhan berikan kami, percayakan kami keturunan Gevariel yang Setiawan. Suatu malam ketika saya sedang menggendong Geva, saya sedang tukar shift dengan istri saya untuk saya memberi dia susu. Di dalam hati saya memiliki kerinduan yang sangat besar untuk anak ini kelak menjadi dewasa. Untuk anak ini boleh mengalami pertumbuhan yang baik. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa, terlebih lagi secara roh. Itulah juga yang menjadi kerinduan setiap kita. Mungkin kita sebagai orang tua, kita rindu anak kita boleh bertumbuh, anak kita kelak boleh menjadi dewasa.
Itu juga yang menjadi kerinduan setiap tuan kepada peliharaannya. Inginnya peliharaan ininya inginnya bertumbuh. Ya, inginnya matang. Begitu juga seorang pengusaha terhadap usaha yang dikelolanya. Dia sangat rindu usaha yang dikelolanya ini bisa berkembang, ya, bisa terus maju dan sebagainya. Saudara, menjadi dewasa itu menjadi harapan setiap manusia. Begitu juga dengan Allah, saudara. Jika kita rindu anak kita, jika kita rindu orang-orang di sekitar kita boleh mengalami pertumbuhan, apalagi Tuhan. Kalau saya dan istri saya sangat merindukan dan mengusahakan supaya Gevarial ini bisa bertumbuh, kelak menjadi dewasa, saudara. Apalagi Tuhan yang menciptakan dia. Apalagi Yesus yang menebus dia. Sangat rindu umat tebusannya boleh mengalami pertumbuhan dan mencapai kedewasaan. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan hari-hari ini. Suatu saat saya pernah berpikir, saudara, kenapa ya kita kok nggak setelah terima Yesus, kita meninggal dunia saja, kayaknya urusan selesai. Tapi kenapa kita masih diizinkan masuk dalam perjalanan kehidupan, saudara? Tuhan itu mau kita mengisi perjalanan hidup kita ini dengan pertumbuhan kerohanian. Sehingga kerohanian kita menjadi dewasa. Dewasa secara jasmani, dewasa secara keuangan, dewasa secara jiwa, itu bukanlah hal yang salah. Namun jangan sampai kita melupakan kedewasaan rohani kita. Tuhan sangat merindukan, saudara, setiap manusia yang Dia ciptakan, lebih lagi setiap manusia yang Dia tebus, boleh mengalami kedewasaan secara rohani. Dan apa yang menjadi rancangan Allah ini dihancurkan dengan luar biasa oleh satu yang dinamakan dengan dosa. Dosa menghancurkan kerinduan Allah ini. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia dapat berkomunikasi dengan sangat intim, dengan sangat dekat dengan Allah. Namun apa yang terjadi? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keintiman itu hilang. Persekutuan dengan Allah itu hilang. Di slide saya tuliskan, saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan sudah memperingatkan, kalau engkau memakan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Tiba-tiba suatu hari datanglah ular, membujuk Hawa. Dan dia katakan, kalau engkau makan, engkau tidak akan mati. Apa yang terjadi ketika Hawa makan? Ada makan, apa yang terjadi? Apakah mereka langsung mati? Tidak. Secara fisik mereka hidup. Tapi ketahuilah di mata Tuhan secara rohani mereka mati. Kalau rohani mereka mati, bagaimana rohani bisa bertumbuh? Gak bisa, saudara. Makanya tadi di depan saya katakan bahwa kerinduan Allah untuk membawa manusia mengalami pertumbuhan secara rohani itu hancur oleh yang namanya dosa. Ya. Secara fisik mereka hidup, Adam dan Hawa hidup. Tapi secara rohani mereka mati. Dan itu pun sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Secara fisik kita hidup, secara keuangan kita oke, secara kesehatan kita jag-jag, saudara. Ya, secara rumah tangga, keluarga kita baik-baik, di pekerjaan kita baik-baik. Tapi yang menjadi perenungannya, apakah kerohanian kita juga dalam kondisi yang baik-baik? Biarlah di akhir zaman ini kita lebih memperhatikan lagi kualitas kerohanian kita. Jangan sampai kita didapati
memiliki kerohanian yang mati. Paulus tuliskan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena dosa, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran itu karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jelas ya? Kapan kita jatuh dalam dosa? Kapan kita masuk dalam pelanggaran yang Tuhan maksud? Sehingga kerohanian kita mati ketika kita menjalani kehidupan mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Lewat ayat ini Paulus menjelaskan bahwa sesungguhnya dosa pelanggaran itu membuat rohani kita mati, saudara. Ya. Kalau saja peliharaan kita dalam kondisi yang tidak baik, kesehatannya terganggu, wah kayaknya udah kokolojotan, saudara. Kita begitu berjuang mengusahakan supaya peliharaan kita itu tetap hidup. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika kita masih ibadah di Cibadak, ada satu hari Minggu, itu Bandung Jakarta listrik mati. Karena apa ya? Karena PLTU ya, listrik mati lah itu. Ya. Dan itu terjadi sebuah kepanikan yang luar biasa. Yang saya terkejut adalah kepanikan para pemilik ikan koi. Ya. Waduh, akuarium kita gimana? Itu ikannya itu di kolam itu bukan puluhan juta, ratusan juta. Waduh, paniknya luar biasa. Para penjual-penjual genset itu, waduh, lakunya laris luar biasa dengan harga yang sangat tinggi, saudara. Ya. Diusahakan supaya ikan-ikannya itu tetap hidup. Dan hari ini dengan jelas kita tahu bahwa kerohanian kita akan mati ketika kita hidup di dalam keterikatan dosa. Jangan main-main sama yang namanya dosa. Kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup, berarti itu adalah sebuah kesempatan untuk kita boleh punya kerohanian yang hidup dan mengalami pertumbuhan sampai pada titik kedewasaan. Nanti kita akan bahas di minggu-minggu yang akan datang, kedewasaan di dalam rohani itu seperti apa lebih jelasnya. Tapi hari ini kita belajar sama-sama. Jangan sampai hari-hari ini, saudara, kerohanian kita didapati mati di hadapan Tuhan. Apa sih ciri-ciri orang yang punya kerohanian yang tidak bertumbuh? Ciri-ciri orang yang kerohaniannya sedang sakit. Ciri-ciri orang yang bahkan kerohaniannya mati. Kita akan lihat di slide. Ada beberapa hal yang saya tuliskan di slide, saudara. Yang pertama, orang yang kerohaniannya sedang tidak baik-baik saja. Ini menjadi apa ya? Menjadi cermin buat saya, buat saudara semua. Yuk kita ngaca bareng-bareng. Ya. Lewat tulisan ini, adakah kerohanian kita sedang tidak baik-baik aja? Adakah kerohanian kita sedang sakit? Yang pertama, orang yang punya kerohanian yang tidak baik-baik saja, di dalam dirinya tidak ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dan komunitas orang percaya. Mereka bukan orang-orang yang tidak beribadah. Mereka sangat mungkin ibadah. Mereka sangat mungkin melayani Tuhan. Tapi di dalam hatinya tidak ada kerinduan. Melakukan semuanya untuk mengisi waktu luang. Melakukan semuanya karena rutinitas dan formalitas. Mereka tetap beribadah. Namun di dalam dirinya sesungguhnya tidak ada kerinduan untuk bersekutu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan.
Di dalam hari-harinya tidak ada kualitas, tidak ada waktu-waktu untuk berdoa, untuk membaca firman. Tenararapsu, saudara. Ya, kalau kita masuk angin, nafsu makan kita berkurang. Dikasih apa juga, aduh, perut gak enak. Mau makan juga, aduh, kayaknya itu di depan ada bakso goreng, ada samcan goreng, ada macam-macam, saudara. Tapi kalau kita badan lagi nggak enak, perut kita sedang terganggu, saudara, kita nggak mau makan. Kita nggak nafsu makan. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kerohanian kita hari-hari ini tidak ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak ada kerinduan untuk dekat, untuk mengalami kasih Tuhan, kerohanian kita sedang tidak baik-baik saja. Kerohanian kita sedang sakit. Yang kedua, orang yang kerohanian sedang tidak baik-baik aja adalah mereka yang hari ini merasa mampu hidup tanpa keterlibatan Tuhan. Aku gak perlu Tuhan. Tanpa Tuhan aku bisa hidup. Toh aku masih sehat tanpa Tuhan. Toh usahaku masih lancar tanpa Tuhan. Toh keluargaku masih baik-baik aja tanpa doa, tanpa bersekutu dengan Tuhan, tanpa mesbah keluarga. Saya mau katakan, kerohanian Anda sedang tidak baik-baik saja ketika Anda merasa mampu melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, termasuk melayani Tuhan. Aku mampu melayani Tuhan karena kemampuanku. Aku mampu melayani Tuhan karena pengetahuanku. Aku mampu melayani Tuhan karena pengalamanku. Kita merasa tidak perlu melibatkan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kerohanian kita sedang tidak baik-baik saja, saudara. Jangan terkecoh. Yang ketiga, ciri orang yang kerohanian sedang sakit. Hidup merasa aman dan nyaman di dalam dosa. Hidup merasa aman dan nyaman dikuasai hawa nafsu. Tahu itu salah, tapi bukan lari menjauh, namun lari mendekat. Tahu itu salah, tapi enggan untuk melepaskan. Tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi ketika disuruh meninggalkan, ngamuknya setengah mati. Kerohanian Anda tidak baik-baik saja. Bisa disembunyikan melalui pelayanan, bisa disembunyikan melalui nama baik, bisa disembunyikan melalui berapa lama kita ikut Tuhan. Orang bisa menilai kita baik dari situ. Tapi jujur sama diri kita sendiri hari ini. Adakah hari ini kita nyaman dan merasa aman hidup di dalam kendali hawa nafsu? Ketika kita mengalami hal yang demikian, kerohanian kita sedang tidak baik-baik saja. Yang berikutnya, self-center, egois, mementingkan diri sendiri, menarik perhatian semua orang untuk memuaskan keinginannya. Ya, orang yang kerohaniannya mati terpusat pada dirinya sendiri. Di situ ada kepahitan, ada dendam, ada trauma, ada amarah. Ketika apa yang diinginkan tidak tercapai dan hidupnya penuh dengan paksaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya mau katakan, kerohanian Anda tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena ketika kerohanian seorang bertumbuh, semakin kerohaniannya bertumbuh, semakin kasih menguasai kehidupannya. Semakin hidupnya semakin dipusatkan melakukan kehendak Kristus, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar, bukan terpusat bagi dirinya sendiri. Yang terakhir, orang yang kerohaniannya sedang tidak baik-baik aja, ketika mengalami masalah, ketika ngalamin pergumulan, dia tidak memiliki pengharapan.
ketika melihat betapa sulitnya tantangan di depan, dia putus asa. Kerohanian Anda sedang tidak baik-baik saja. Boleh yang di rumah baca sekali lagi tulisan ini, yang di sini juga baca, renungkan sama-sama. Adakah ciri-ciri ini di dalam kehidupan setiap kita? Ya, jangan malu mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan, karena ini semua, karena kerohanian yang mati, kerohanian yang tidak sehat, kerohanian yang tidak bertumbuh, itulah kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Saudara, ini tidak bisa diselesaikan oleh dirimu sendiri. Yang Anda baca di share screen di Zoom, itu nggak bisa Anda selesaikan dengan kekuatan sendiri, saudara. Itulah kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Di dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima saya tulis, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Wow. Tetapi Allah yang kaya, luar biasa ya. Dengan apa? Dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan saya dan saudara bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya dengan rahmat. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih setianya besar, dan Dia tidak menahan kasih setianya, namun Dia melimpahkan kasih setianya kepada kita. Katakan dilimpahkan. Itu dilimpahkan kepada kita, saudara. Rahmatnya, kasih setianya, itu dilimpahkan, itu diberikan, diborolokan kepada kita. Sehingga sesungguhnya dalam setiap fase kehidupan kita, di situ kita berlimpah rahmat dan kasih setia Tuhan. Tidak ada satupun pergumulan yang mampu mengecilkan kasih setia Tuhan. Artinya, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu lebih besar dari semua pergumulan kondisi yang hari-hari ini kita hadapi. Kita lihat di sini. Rahmat dan kasih setianya yang besar, karena kasihnya yang besar, dilimpahkan kepada kita. Dampaknya apa ketika itu dilimpahkan? Menghidupkan kita yang tadinya mati. Rohani kita yang tadinya mati karena kita tercengkram oleh dosa, dihidupkan kembali oleh kasih Tuhan. Nanti kita akan lihat di akhir sebuah contoh di mana orang yang hidup dalam keputusasaan, hidup di dalam keterpurukan dosa, mengalami kelimpahan kasih Tuhan, mengalami rahmat Tuhan sehingga hidupnya dibangkitkan kembali. Saudara, sesungguhnya bukan hanya masalah yang berat yang harus kita doakan untuk segera dilepaskan. Namun, ketika kita hidup dalam keterikatan dosa, kita tahu tadi ciri-ciri beberapa hal yang kita baca. Bahwa keterikatan dosa, hidup yang dikuasai hawa nafsu, itu merupakan tanda bahwa kerohanian kita mati. Itu pun merupakan satu pergumulan, itu pun merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita doakan. Hidup yang dikuasai oleh egois, mementingkan hati kita senang, ya, itu pun merupakan hal yang penting untuk kita bawa dalam doa supaya kuasa Tuhan mengubahkan. Hari-hari ini banyak orang yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia
menyelesaikan masalah perekonomian, masalah kesehatan, dan sebagainya. Itu nggak salah. Tapi ketika Anda terikat dalam dosa, ketika Anda hidup dikuasai oleh egois yang sangat luar biasa, ketika Anda dikuasai oleh kekhawatiran, ketika Anda tidak punya pengharapan, ketika Anda merasa aku bisa tanpa Tuhan, ketika Anda merasa biasa aja ketika nggak punya keintiman sama Tuhan, Anda ada di dalam masalah yang besar. Berserulah, berdoalah supaya Tuhan dengan kasih-Nya, rahmat yang besar membangkitkan kita kembali. Mari di tahun 2022 kita tidak hanya terfokus kepada masalah-masalah yang bersifat jasmani, tapi kita mau disadarkan masalah-masalah yang bersifat rohani, di mana kita kehilangan kehausan, kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Itu masalah besar. Di mana kita merasa aku bisa tanpa Tuhan, itu masalah besar. Kesombongan di hadapan Tuhan ngeri. Di mana kita merasa aman dan nyaman ketika melakukan dosa, nggak ketahuan sama pasangan, kita merasa aman. Kita lebih takut ketahuan manusia daripada ketahuan sama Tuhan. Anda ada dalam masalah besar ketika Anda gampang atau mudah putus asa, ketika Anda egois, Anda dalam masalah besar, saudara. Karena kerohanianmu akan terus merosot dan satu titik kerohanianmu akan mati. Hari-hari ini banyak orang yang bangga ketika semua orang di lingkungannya bisa nurut sama dia. Wah, semuanya bisa nurut sama saya, semuanya takut sama saya. Karena sikap egoisme, akhirnya lingkungan tunduk sama engkau. Anda ada di dalam masalah besar. Tapi puji Tuhan, Efesus 2:13-14 tadi apa bilang? Kasih Tuhan besar, rahmat Tuhan besar, itu sanggup membangkitkan. Itu sanggup membangkitkan kita yang sudah mati karena semua tadi. Dibangkitkan kembali. Efesus 2 ayat 13-14 bilang apa? Tetapi sekarang, ketika saudara dan saya sudah dibangkitkan di dalam Kristus, kita yang tadinya jauh dari Tuhan, Dia kudus, kita penuh dengan dosa. Di dalam Kristus kita menjadi dekat dengan Allah. Karena Yesuslah damai sejahtera kita, telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara kita dengan Allah. Puji Tuhan. Mari saudara, Yesus adalah jawaban. Kalau saudara selama bertahun-tahun bergumul, aku tidak bisa lepas dari keterikatan dosa, aku tidak bisa terlepas dari luka hati yang mengakibatkan aku terus menuntut untuk orang lain mengabulkan apa yang aku inginkan. Aku mudah putus asa. Aku merasa mampu tanpa Tuhan. Di awal tahun 2022 ini, datang sama Yesus. Datang kepada Yesus yang kasih dan rahmatnya begitu besar untuk membangkitkan kita kembali. Tanpa dibangkitkan kembali, kita tidak akan pernah bertumbuh dan menjadi dewasa rohani. Dan tanpa Yesus, kita tidak akan dapat dibangkitkan kembali. Saya tulis di sana saudara, di slide. Next. Saya tulis gini. Jangan sungkan. Berilah dirimu dibersihkan sebelum disisihkan. Jangan sombong. Berilah dirimu ditolong sebelum kau dipotong. Wah, dasar Alkitabnya apa? Yesus pernah bilang di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Yesus bilang gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
ya, tidak berbuah. Buah merupakan tanda dari sebuah pertumbuhan, dan ketika sesuatu berbuah berarti sudah matang. Yang gak berbuah itu dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jangan sampai hari ini ketika kita mulai kehilangan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, kita tenang-tenang saja. Kita sedang tidak baik-baik saja, saudara. Mungkin saudara bertanya, wah, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Apakah aku sudah dipotong? Saya mau nyatakan bahwa jika saudara hadir di tempat ini, saudara bergabung dalam room Zoom ini, saudara mendengar firman Tuhan, seperti yang Ibrani katakan, janganlah keraskan hati. Saya mau katakan, engkau masih diberi kesempatan untuk dibersihkan. Dan kalau engkau keras hati, engkau akan disisihkan. Engkau masih diberi kesempatan untuk ditolong sama Tuhan, dibangkitkan sama Tuhan dari semua keterikatan dosa sebelum engkau dipotong. Lewat firman-Nya, Tuhan mengingatkan engkau dan saya. Lewat firman-Nya, Tuhan membersihkan kehidupan kita. Ada sebuah kisah, saudara. Next. Saya munculkan gambar ini. Saudara, ini adalah gambar wanita Samaria. Dia hidup di dalam perzinahan. Dia merasa bahwa dirinya sudah tidak berarti dan berharga. Lalu dia didatangi oleh Yesus. Kisah ini ada di dalam Yohanes pasal yang keempat. Saudara, wanita yang sedang berhadapan dengan Yesus ini adalah wanita yang mengalami kematian secara rohani. Ketika Yesus katakan, panggil suamimu, wanita itu bilang apa? Aku tidak punya suami. Yesus bilang, karena engkau sudah menikah, punya 5 suami, dan kau sekarang tinggal dengan lelaki yang bukan suamimu. Sekali berzina, muncul yang kedua. Muncul ketiga, keempat, kelima, keenam. Artinya, perempuan ini tidak sedang mencoba-coba hidup dalam dosa. Tapi perempuan ini sudah terikat, terkungkung dalam dosa, dalam hawa nafsu, saudara. Wanita ini hidup dalam perzinahan yang berulang. Dia tahu salah, tapi dia nggak bisa berubah. Hawa nafsu terlalu kuat menguasai, mencengkram kehidupannya. Karena lingkungan, karena dosanya, lingkungan menolak dia. Namun, Yesus datang. Yesus datang sama perempuan ini. Kalau saudara baca, ada satu statement Yesus yang sangat mendobrak hatinya. Perempuan ini katakan, nanti Mesias akan datang. Dan Yesus katakan gini, saudara, akulah Yesus, akulah Mesias, akulah yang dijanjikan itu. Saudara, kalau saya jadi wanita ini, wow, saya akan loncat kegirangan. Saya akan merasa aku gak layak ketemu dia, tapi dia mendatangi saya. Apa yang terjadi? Setelah perjumpaan itu, wanita ini dibangkitkan. Rohaninya yang sudah lama mati karena dosanya dibangkitkan. Dia tinggalkan tempayan. Perempuan ini lari ke kota menjumpai orang-orang yang sebelumnya menolak dia. Perempuan ini katakan gini, hei dengar,
Di sana ada Yesus yang dijanjikan. Di sana ada Mesias yang dijanjikan. Ketika mendengar itu, orang mungkin berkata gini, siapa? Engkau perempuan pezina. Gak mungkin Yesus datang samamu. Perempuan ini gak diam, dia lari lagi. Memang di Alkitab tidak diceritakan. Tapi menjadi perenungan, apakah orang mudah percaya terhadap perkataan seorang pendosa yang demikian luar biasa? Gak gampang percaya. Mungkin ketika dia berkata-kata, perempuan ini pun dibully, diketawain. Tapi dia tidak berhenti karena dia sudah dibangkitkan. Dia gak putus asa karena dia sudah dibangkitkan. Dia tadinya mati karena dosa, tapi ketemu Yesus, dia dibangkitkan. Dan ketika dia sudah dibangkitkan, dia lari memberitakan tentang Yesus. Firman Tuhan katakan apa? Akhirnya orang-orang itu datang, saudara. Satu kota itu datang ketemu Yesus. Mereka dengar Yesus. Dan orang-orang berkata gini, benar apa yang perempuan itu katakan. Hari ini kami percaya bukan karena perempuan itu, tapi karena kami melihat Yesus, berjumpa Yesus dengan mata kami sendiri. Orang-orang ini tadinya dia merasa benar. Orang-orang ini tadinya dia merasa bahwa dirinya tidak ada masalah. Mungkin kalau orang-orang ini, Yesus datang sama orang-orang yang menolak perempuan ini, mungkin Yesus diketawain. Tapi ketika Yesus datang sama orang yang secara rohani hancur, mati, di mana orang itu punya kerendahan hati yang luar biasa, menyadari keberdosaannya, di situ ia berjumpa dengan Yesus. Sejarah gereja menuliskan perempuan ini namanya Potini. Bagaimana akhir hidup perempuan ini? Hanya Kitab Yohanes tidak menceritakan sampai akhir hidupnya. Tapi sejarah menuliskan dia bersama anak dan adiknya menjadi penginjil perempuan pertama di Israel, dan dia menginjil di Afrika. Dia mati sebagai martir. Seorang pendosa mati karena dosa, mati karena hawa nafsu, tidak bisa bangkit. Baru mau bertobat, saudara, baru mau bertobat, dosa lagi. Berusaha maju selangkah, kedorong mundur ke belakang 10 langkah. Berusaha maju selangkah, kedorong lagi ke belakang 20 langkah. Bukankah seringkali itu yang kita alami? Tuhan, seringkali aku merasa aku sudah komitmen mau berubah, tapi kayak jatuhnya makin parah, jatuhnya makin parah, jatuhnya makin parah. Kalau saudara ngalamin itu, sadarilah bahwa hanya Yesus yang sanggup membangkitkan. Biarlah 2022 ini menjadi tahun kebangkitan rohani setiap kita, mencapai titik kedewasaan rohani. Wow. Tadinya mendukacitakan Tuhan, jadi menyenangkan Tuhan. Indah sekali datang kepada Yesus. Tangan dia terbuka. Gak ada dosa yang terlalu kotor, terlalu najis untuk dia bersihkan. Sebelum kita masuk dalam doa, ada beberapa hal perenungan buat kita semua. Hari ini, adakah kerinduan di dalam hati kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan? Adakah kehausan untuk kita dekat dengan Tuhan? Jika saudara katakan, Tuhan, aku sudah pudar, Tuhan, aku udah dulu aku sangat menggebu-gebu, tapi sekarang aku sangat melempem. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan sanggup membangkitkan. Tuhan sanggup membangkitkan. Pertanyaan kedua,
Masihkah dosa merupakan sebuah kenyamanan bagi kita? Atau telah menjadi sebuah keterpurukan? Kenyamanan, keterpurukan. Ketika dosa masih menjadi kenyamanan, kita sangat enggan meninggalkan. Namun ketika kita sadar bahwa dosa sudah menjadi keterpurukan bagi kita, kita akan sadar bahwa kita harus bangkit. Dan jika hari ini kita masih dalam kendali kuasa cengkram dosa yang begitu kuat, saya mau katakan, Yesus sanggup membangkitkan engkau. Yesus sanggup membangkitkan engkau. Perempuan Samaria ini dia udah sangat putus asa, saudara. Dia mungkin sudah pasrah hidupnya masuk neraka. Dia mungkin sudah pasrah hidup pencapaian terbaikku adalah merebut suami orang. Pencapaian terbaik dalam hidupnya merebut suami orang. Waduh. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang tadinya merupakan kenyamanan, seperti yang Paulus katakan, itu diubah. Apa yang dulu menjadi kesukaan, sekarang kayak apa? Kayak sampah. Dia tinggal. Dia berjalan bersama Tuhan. Datang kepada Yesus. Dan pertanyaan yang paling terakhir, apakah karena permasalahan yang begitu pelik yang saat ini sedang kita hadapi, kita putus asa dan hilang harap? Jika saat ini kita dalam keputusasaan, kita hilang harap, saudara, Tuhan kita tidak selalu menjanjikan jalan yang selalu rata. Namun Dia selalu menjanjikan mendampingi setiap kita. Dan orang yang kerohaniannya sehat, dia bisa merasakan Tuhan dalam keterpurukan, dalam kondisi yang begitu pelik, dalam kayaknya kemustahilan, dalam sepertinya kondisi yang aku kalah, aku sudah hancur. Tapi dia bisa merasakan Tuhan. Mari saudara, jika kita sedang hilang harap dan putus asa karena masalah yang begitu pelik, datang kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan terbuka. Kalau kita rasa, Tuhan, aku ini orang yang sangat egois, Tuhan. Aku seringkali bentrok sama orang tua, sama kakak adik, sama suami, sama pasangan, sama orang-orang sekitar karena aku terlalu memaksakan kehendakku. Aku egois. Datang sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami manusia-manusia yang lemah. Kami manusia-manusia yang sangat mudah teralih fokus. Kami manusia-manusia yang sangat lemah, sangat mudah terjerumus dalam tipu muslihat iblis. Sehingga kerohanian kami lemah, kerohanian kami gak bertumbuh, kerohanian kami mati. Malam hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami kaya dengan rahmat. Kasih-Nya besar, sanggup membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kau lawat setiap umat-Mu sore ini Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Yes Lord, thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Kau sanggup mengubah hati kami. Kau sanggup
Dia datang ke dalam dunia bukan asal datang. Dia datang dengan kuasa. Dia datang dengan kasih. Dia mati dan bangkit. Hanya pribadi yang telah bangkit yang sanggup membangkitkan. Hanya pribadi yang telah bangkit yang sanggup membangkitkan kita dari segala keterpurukan hari-hari ini. Beberapa waktu ke depan, saudara, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dari poin-poin tadi, ciri-ciri kerohanian yang gak bertumbuh, apa yang hari ini ada dan menguasai kehidupan kita, kita bawa di hadapan Tuhan. Secara pribadi-pribadi doa di hadapan Tuhan. Nyatakan, aku sudah kehilangan kerinduan, kehausan akan Engkau Tuhan. Aku sudah hidup dan merasa mampu tanpa Engkau Tuhan. Aku merasa sangat aman dan nyaman dalam keterikatan dosaku Tuhan. Aku semakin hari semakin egois Tuhan. Aku hari ini dalam keputusasaan dan hilang harap Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Karena Dia hadir di rumahmu saat ini. Dia hadir dimanapun kau berada saat ini. Dia hadir di ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, jamah setiap kami. Dengar setiap seruan kami sore ini Tuhan. Dan Roh Kudus menjamah. Di dalam nama Yesus ada kebangkitan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus ada kemerdekaan yang kami terima malam hari ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memandang salib-Mu. Kami mau memandang salib-Mu yang kudus, yang penuh kasih bagi kami. Mari saudara, kita siapkan perjamuan kudus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Di tangan kita sudah ada roti dan anggur yang merupakan perlambang dari tubuh dan darah Yesus. Malam hari ini kami mau kembali mengingat pengorbanan-Mu. Kami percaya ada kuasa kebangkitan yang akan kami alami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh darah-Mu yang tercabik tercurah bagi kami 2000 tahun yang lalu. Dan kami mau lebih lagi masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, dengan hati yang siap diperbaharui dan dipulihkan. Mari saudara, kita mau angkat roti di atas kepala kita. Lalu Yesus mengambil roti, Yesus mengucap syukur, Yesus memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga dibuat oleh Yesus dengan cawan sesudahi makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali mengenang pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami hari ini boleh belajar ada kuasa kebangkitan. Bangkitkan setiap kami. Kami gak mau jalani 2022 dengan rohani yang mati. Mungkin kami nyaman secara ekonomi, secara kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan kami nyaman. Tapi kami rindu Tuhan, kerohanian kami dibangkitkan. Kami bersatu berdoa, biarlah tuntunannya Tuhan nyata bagi gereja-Mu di tempat ini, Jerusalem Community Church. Dalam mengajar, dalam menuntun jemaat-Mu untuk lebih lagi hidup dalam kedewasaan rohani seperti yang Kau inginkan. Urapi Tuhan setiap pembicara, setiap pelayan-pelayan Tuhan, supaya tahun 2022 ini Tuhan, lebih lagi kuasa Tuhan bekerja melalui pelayanan-Mu di gereja Jerusalem Community Church ini Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan Indonesia, lawat Indonesia Tuhan. Jamaah Indonesia di tengah kondisi yang begitu pelik, kami percaya ada rancangan Tuhan, ada kasih Tuhan yang gak habis, yang gak berakhir. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jamah pulihkan Indonesia. Urapi, berkati para pemimpin kami, berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang mau dituntun, diarahkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga kami percaya suatu saat nanti Indonesia dari hari ke hari akan semakin menggenapi agenda-Mu. Kami berdoa, terus bawa komunitas kami Tuhan, lebih lagi menuntun setiap kami lebih yang ada di dalamnya untuk lebih lagi mengenal dan mengalami Engkau secara pribadi, lebih antusias lagi untuk bersaksi, lebih giat lagi dan rela lagi untuk melakukan firman Tuhan, lebih rela lagi untuk membagi hidup, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami yang Tuhan telah percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat Tuhan. Kita mau tadakan tangan, kita mau terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu dan rela untuk melakukan firman Tuhan, ada saat ini sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami semua. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, komunikasi di tengah keluarga dalam nama Yesus pulihkan. Pekerjaan, perekonomian, studi, kesehatan, relasi kami, semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan dan hanya bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Silakan duduk saudara. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama,
Untuk kegiatan worship night kita akan kembali adakan pada hari Rabu saudara, pukul 19 ya. Rabu bukan tanggal 4 tapi tanggal 5. Minggu kemarin saya kayaknya salah mengumumkan, mesti tanggal 5 Januari 2022 di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti pada sore hari ini. Yang kedua, untuk Bible Study saudara, ini akan kembali dimulai pada hari Jumat jam 18. Ya, di dalam Bible Study ini, khususnya bulan Januari ini, kita akan sama-sama membahas tentang visi misi dari komunitas kita. Kita akan sama-sama membahas kenapa sih namanya kok Yerusalem. Apa sih tujuannya, saudara? Saya percaya visi misi yang Tuhan tempatkan, nama yang Tuhan berikan kepada kita, itu pun merupakan kerinduan Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Maka dari itu, saya mengundang saudara untuk hadir dalam Bible Study ini. Dan untuk recording ibadah, itu saudara bisa saksikan di channel YouTube Jerusalem Community Church. Ya, dan untuk persembahan persepuluhan saudara bisa langsung mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Yang paling terakhir, kita saat ini sudah memasuki ibadah hybrid. Apa itu? Ibadah hybrid itu ibadah yang dilakukan secara bersamaan, online maupun onsite. Ibadah onsite dilaksanakan di Glorious Room, Komplek Permata Indah Blok J18, Bojong Raya Holis, Bandung, dan ini terbatas untuk 15 orang yang dalam keadaan sehat, sudah divaksin dan telah mendaftarkan diri. Ya, untuk pendaftarannya bisa langsung menghubungi 085770564283 ke Ibu Gembala, ya, Ibu Valentina. Valentina itu Fang-Fang itu juga bisa disebut dengan Hana. Ya, jadi kalau ada orang bilang, oh istri Yusak Valentina, oh itu lain Fang-Fang, oh lain Hana. Bukan istri Yusak ada 3, ada 1, namanya ada 3. Ya, dan ibadah online bisa diikuti dalam room Zoom seperti ini. Ya, sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.